Lantamal 13 berdiri berdasarkan Peraturan Kasal Nomor 4 Tahun 2015, tanggal 30 Juli 2015. Sebagaimana fungsi pangkalan pada umumnya, Lantamal 13 sebagai Komando Pelaksana Dukungan berkedudukan di bawah Komando Armada 2. Melaksanakan tugas: pertama, melaksanakan dukungan operasi, logistik, administrasi, dan dukungan khusus kepada satuan-satuan operasional TNI Angkatan Laut. 2. Menyelenggarakan fungsi pangkalan 5R: Rebase, Repair, Replenishment, Rest, and Recreation. 3. Melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan laut di wilayah kerja Lantamal 13. Keempat, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut Dawil Hanla, serta tugas-tugas khusus lainnya berdasarkan kebijakan Kasal. Selamat magul! Wilayah kerja Lantamal 13 membentang dari perbatasan negara dengan Malaysia di Pulau Sebatik hingga Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Setidaknya meliputi 3 provinsi di Kalimantan, pulau terbesar dengan daratan terluas di Bandul Khatulistiwa. Keberadaan Mako Lantamal 13 di Tarakan sangat strategis sebagai center of gravity untuk mengendalikan ancaman dari Alki 2 sisi utara. Walaupun baru diawali dengan 34% dari kekuatan DSP, setiap tugas yang diemban mampu dilaksanakan dengan baik. Dalam melaksanakan hubungan pangkalan dan menjalankan fungsi 5R, Mako Lantamal 13 di Tarakan setidaknya melayani rata-rata 15 kali kehadiran KRI tiap bulannya untuk melaksanakan bakal ulang serta dukungan pangkalan lainnya. Sebagai Komando Pelaksana Dukungan, setidaknya 4 operasi rutin setiap tahunnya. Di tahun 2021, melaksanakan dukungan pada Operasi Garda Paus 21, Operasi Garda Samudra 21, TMP Indomalbi 21, serta Operasi Komodo Jaya 21. Sedangkan di tahun 2022, untuk mendukung Operasi Balat Samudra 22, Operasi Alor Samudra 22, TMP Indomalbi, dan Operasi Komodo Jaya 22. Kemampuan dukungan kesehatan dari Lantamal 13 juga sangat strategis. Brigjen Ilyas Mako Lantamal 13 ditetapkan dengan Kep Panglima TNI nomor Kep 811/10 Romawi/2016 sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi. Kenyataan kondisi wilayah kerja Lantamal 13 dengan keterbatasan listrik serta keterbatasan lainnya memacu awak medis berinovasi dengan teknologi alkes yang dioperasikan dengan baterai, sehingga mampu memberikan layanan mini ICU di lapangan. Dan ini sangat dibutuhkan juga guna mendukung operasi dan latihan, maupun kegiatan VVIP di tengah hutan yang terbatas aliran listriknya. Tahun 2022
Lantamal 13 memasuki tahun kedua Renstra kedua, yang artinya baru berumur 7 tahun. Walaupun masih belia, militansi serta dedikasi personilnya dalam melaksanakan tugas tidak perlu diragukan lagi. Dalam tata kelola pemerintahan, untuk mewujudkan good and clean governance, Mako Lantamal 13 mendapatkan penghargaan dari KPPN dalam pengelolaan anggaran di wilayah Kaltara. Serta di tahun anggaran 2021, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA dengan nilai memuaskan. Apapun yang terjadi dalam penilaian ini adalah hasil kinerja kita. Jadi saya ingin mengajak para pemirsa sekalian bahwa dalam penilaian nanti tujukan apa yang sudah kita lakukan. Jadi bukan apa yang telah kita buat-buat. Kalau dia jelek, biarkan dinilai jelek. Bidang pemberdayaan wilayah pertahanan laut juga tidak kalah dalam menunjukkan kinerjanya dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan. Pertama, upacara bendera 17 Agustus di Karangunarang sebagai bentuk membangkitkan nasionalisme warga negara di perbatasan. Kemudian kegiatan napak tilas prajurit KKU Pahlawan di Kurang yang dilaksanakan 2 etape, di mana etape pertama penyeberangan dengan perahu karet dari Nunukan ke Sei Ular, dan etape kedua long march dari Sei Ular ke Seglayan Tempur, Kecamatan Sinenggaris, sejauh 20 km. Kemudian ditutup kirap di Sebatik sejauh 5 km. Sinergi dengan pemerintah daerah juga tidak luput dari fokus kegiatan Lantamal 13 dengan tema mendukung kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Lantamal 13 berperan serta dengan kegiatan-kegiatan sosial disediakan oleh Lantamal. Serbuan vaksin di pelabuhan karena wilayah pelabuhan sangat rentan. Di Indonesia, bakti sosial di prajurit dan PNS Lantamal 13 serta hitanan massal, Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan, Kalimantan Utara. ketahanan pangan, festival budaya, serta penanaman mangrove. Lantamal 13, garda terdepan di perbatasan. Ponggor nahan sepadan.